Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zala ramahdana sahru siyam wasyaru siyami lil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Eksekutif Direktur PTS Sumarikon Serpong, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat kita, orang yang kita cintai tidak dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan karena mereka terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita dapat berjumpa dan dipertemukan kembali pada tahun ini, yaitu dengan bulan suci Ramadan. Rasa syukur kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk terus berjalan di atas jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang puasa itu membawa manfaat kesehatan jasmani maupun kesehatan daripada rohani. Sama-sama kita maklum di mana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Adalah dengan keimanan inilah kita dapat menjalankan ibadah puasa. Maka dengan puasa kita akan menjadi pribadi yang takwa. Maka dengan pribadi takwalah satu keuntungan, kita akan mendapatkan kesucian jiwa. Kesucian jiwa itu adalah kesehatan jasmani dan kesehatan daripada rohani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sam ayat 7, qad aflaha man zakaha. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Maka rugilah bagi orang-orang yang mengotori dirinya. Maka bagi orang yang melaksanakan ibadah Ramadan inilah, maka dengan melalui ibadah Ramadan inilah kita akan mendapatkan suatu prestasi yang menjadi pribadi yang suci. Pribadi yang suci adalah kesehatan jiwa, kesehatan jasmani. Maka dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita mengistirahatkan mesin pencernaan makan yang dikonsumsi. Kalau 11 bulan kemungkinan apapun yang kita makan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka di bulan Ramadan ini perlu diistirahatkan dan perlu diberikan kesempatan tubuh kita untuk beristirahat, yaitu dengan menahan tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dari mulai jam 4 hingga sampai maghrib
sekitar berapa jam tuh tubuh kita beristirahat? Kurang lebih 4 jam. Ya, mesin pencernaan makan kita diistirahatkan. Itulah yang membawa kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Bukan itu saja puasa, tetapi puasa pun bisa menahan hubungan seksual di siang hari, bisa menahan dari perbuatan akhlak yang tercela, bisa menahan dari untuk tidak berbuat gibah, namimah, tidak untuk berbuat adu domba, dan tidak juga berkata bohong, dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Itulah tujuan daripada ibadah puasa yang dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan membawa keuntungan pada diri kita, yaitu mengantarkan diri kita kepada takwanya kepada Allah dan mengantarkan diri kita kepada kesehatan jasmani dan kesehatan daripada rohani. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suhu tasihu, kata Rasul, berpuasalah kamu, maka dengan puasa kamu akan sehat. Itulah tujuan daripada ibadah puasa, bisa memberikan kesehatan pada diri kita, yaitu kesehatan lahir maupun kesehatan batin, terutama adalah kesehatan jasmani kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga mendidik diri kita agar kita menjadi manusia yang sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah berserta orang-orang yang sabar. Puasa tidak ringan, sholat tidak ringan, haji tidak ringan, manakala itu didasari dengan kesabaran. Begitu pula sabar itu terbagi daripada 3. Sabar kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sabar dalam kita menghadapi kemaksiatan, terutama dari pandangan mata kita, memandang hal-hal yang buruk yang bisa merangsang daripada hawa nafsu kita, syahwat kita. Itulah salah satu ya puasa yang tidak mendapatkan pahala. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa itu sendiri. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan tidak bisa mengendalikan dari perbuatannya yang tidak baik. Dan puasa juga adalah menguji diri kita untuk menghadapi berbagai macam ujian. Karena inilah bentuk kesabaran pada diri kita melalui puasa ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menguji berbagai macam ujian yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan nafsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kata Allah, aku akan uji kamu dengan berbagai macam ujian. Ujian itu berupa ketakutan, kehilangan harta dan buah-buahan, serta kehilangan jiwa, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang yang kita cintai, takut naik turunnya penghasilan kita. Maka kata Allah, wa basabinat sabirin, maka beri kabarlah kepada orang-orang yang ketiga mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatun musibah. Siapa yang sabar itu, maka ketika dia dapat musibah, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang mendidik kita agar kita menjadikan orang yang sabar. Begitu juga puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Ketika kita di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, terik matahari begitu panas, makanan tersedia,
buah-buahan tersedia, minuman tersedia di kulkas, namun kita jujur tidak ada mendustai diri kita, semua itu adalah bisa kita tahan. Begitu pula puasa mendidik kita agar kita menjadi orang yang amanah. Datangnya bulan Ramadan ini ditentukan dengan waktunya, buka puasa ditentukan dengan waktunya, sholat ditentukan dengan waktunya. Begitu pula dalam kita kerja, kita harus tepat waktu, disiplin daripada waktu. Karena sukses dan tidaknya seseorang itu bagaimana dia mengatur waktunya dengan baik. Kalau kita sebagai pegawai, maka kita harus disiplin daripada waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Maka orang yang disiplin dengan waktu, maka dia termasuk orang yang sukses. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, ibadah tarawih kita, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasalin abatin ambarat sab'a sanabila fi kulli sunbatin mi'atu habbah. Barang siapa yang menafkahkan sebagian daripada hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, terutama adalah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan lipatkan pahalanya bagaikan menabur benih. Satu benih adalah 7 butir, tiap-tiap butir itu adalah 100, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya kepada siapa yang dia kehendaki. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan juga adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan ampunan yang begitu besar. Saatnya datang bulan Ramadan, semua amal ibadah kita menjadikan penghapus daripada dosa-dosa kita. Puasa kita, sholat kita, sholat tarawih kita, semua sedekah kita menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan takwa kepada Allah, maka dihapus seluruh dosa-dosanya di masa-masa yang lalu. Bahkan dalam hadis lain, "Prado alaikum siyam wa sanatul lakum qiyamah faman asoma wa qoma lailatul iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Bulan Ramadan adalah bulan yang sudah ditentukan oleh Allah dan dianjurkan untuk ibadah pada malam harinya. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah dengan penuh perhitungan, maka dihapus dosa-dosanya oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tak berdosa. Itulah keistimewaan daripada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, marilah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Kita tidak akan pernah tahu, karena masalah umur semua tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, marilah kesempatan dan waktu di bulan Ramadan ini kita pergunakan pastabaqul khairat, berlomba-lomba pada jalan kebaikan dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan daripada ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan sehingga kita mampu